Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu absen dulu ya. Kemudian untuk absennya silahkan aktifkan mikrofonnya apabila saya panggil. Mbak Nurtalita Wahidah, Hadir, Bu. Mbak Anggraini Febriana, Hadir, Bu. Mbak Aulia Fitri, Hadir, Bu. Mbak Sherly Oktavinanda, Hadir, Bu. Mbak Nur Fadilah Damayanti. Oh, ini mungkin jaringannya ini. Baiklah, langsung saja Ibu mau bertanya. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Silahkan aktifkan mikrofonnya yang tahu. Matematika, Bu. Tidak tahu, Bu. Ya, betul sekali. Kita mau belajar matematika. Sebentar, Ibu share screen dulu ya. Iya, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dengan mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui tentang apa pengertian dari pengukuran panjang dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat melakukan operasi hitungan pengukuran panjang dengan benar. Sebelumnya ada yang tahu? Next, selanjutnya. Apa itu pengukuran panjang? Siapa di sini yang tahu? Bisa Saya, Bu. Ya, Mbak Talita, silahkan. Pengukuran panjang itu membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan, Bu. Ya, Mbak Talita sudah berani ya, sudah bagus. Kemudian sebelum kita lihat apa itu pengukuran panjang, jawabannya ada di slide selanjutnya. Jadi, sebelum kita mengetahui apa itu pengukuran panjang, kita akan membahas tentang itu. Arti dari pengukuran. Pengukuran sendiri adalah kegiatan membandingkan sesuatu benda dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai satuan. Sementara pengertian panjang itu sendiri yaitu dimensi suatu benda yang dinyatakan jarak antar ujung. Dan apa sih pengertian pengukuran panjang itu? Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda menggunakan alat bantu ukur. Next. Macam-macam alat ukur panjang itu ada apa saja? Ada yang tahu? Ada yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Anggra. Ada penggaris, terus juga ada meteran, Bu. Ya.
Betul sekali Mbak Anggra. Seperti yang disebutkan Mbak Anggra tadi, alat ukur panjang ada penggaris. Untuk gambar yang pertama, yaitu penggaris biasanya kita sebut juga sebagai mistar. Merupakan salah satu macam-macam alat ukur panjang yang sudah sangat umum kita gunakan biasanya, yang dipakai untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dengan diameter yang masih kecil atau standar. Jadi untuk penggaris itu sendiri biasanya kita gunakan saat pembelajaran matematika ya. Dan untuk yang kedua yaitu meteran saku. Meteran saku yaitu digunakan untuk mengukur bangunan atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Meteran saku sendiri berguna untuk mengukur lebar dan panjang suatu bangunan. Biasanya meteran saku ini digunakan oleh Pak Tukang. Dan yang ketiga yaitu meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur jarak ataupun mengukur panjang. Jadi meteran ini biasanya digunakan oleh penjahit dan juga biasanya untuk mengukur jalan. Dan untuk selanjutnya yaitu konversi satuan panjang. Apa sih konversi satuan panjang itu? Yaitu merupakan salah satu cara untuk mengubah satuan ke satuan lainnya. Kemudian besaran panjang itu dibagi menjadi km atau yang biasanya kita sebut dengan kilometer. Dan yang kedua yaitu hm atau hektometer. Dan yang ketiga dam yaitu dekameter. Kemudian setelah itu m atau yang kita sebut dengan meter. Dan juga ada dm yang kita sebut sebagai desimeter. Dan yang selanjutnya yaitu cm atau yang kita sebut dengan sentimeter. Dan juga yang terakhir yaitu mm atau yang kita sebut dengan milimeter. Ya, ini adalah bentuk tangga satuan panjang, yaitu kita gunakan untuk menghitung satuan panjang. Untuk menghitung satuan panjang, kita buat tangga seperti ini. Dimulai dari km, hm, dam, m, dm, cm, dan juga mm. Jadi untuk aturannya, yaitu untuk setiap turun satu tangga, kita kali 10. Misalkan saja, yaitu kita ingin mengubah satuan kilometer kepada hektometer. Jadi untuk berapa bilangannya, berarti kita kali 10. Kemudian, untuk setiap naik satu tangga, kita bagi 10. Contohnya saja, misalkan kita ingin mengubah satuan milimeter atau mm kepada cm atau sentimeter, yaitu setiap naik satu tangga dibagi 10. Apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Aku paham. Ya, langsung saja kita ke latihan soal ya. Baik, kita langsung saja ke latihan soal, yaitu yang pertama, Bu Guru dulu ya. 1 km sama dengan titik-titik berapa hektometer? Jawabannya yaitu kita ke diagram dulu. km ke hm turun berapa? 1, Bu. Berarti kalau turun 1 itu dikali atau dibagi? Dikali, Bu. Iya. Dikali berapa?
dikali 10. Ya, langsung kita tulis saja. Di sini 1 km dikali 10 sama dengan berapa? 10 hektometer. Kemudian ini contoh lagi yang 3 meter sama dengan titik-titik berapa milimeter. Jawabannya kita lihat di diagram dulu. Meter ke milimeter turun berapa? 3, Bu. Berarti dikali berapa? 1000. Ya, betul sekali Mbak Sherly. Langsung kita tulis, yaitu 3 meter dikali 1000 sama dengan 3000 milimeter. Untuk soal nomor 3, apa ada yang mau mengerjakan? Silakan mikrofonnya di-on-kan. Saya, Bu. Ya, Mbak Sherly silahkan. Sentimeter ke meter itu naik 2, Bu. Jadi dibagi dengan 100. Ya. Berarti 200 cm dibagi 100 sama dengan 2 meter. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Sherly. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik. Untuk materi selanjutnya, yaitu antara satuan panjang. Jadi hubungannya yaitu untuk setiap 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Untuk setiap 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. Kemudian untuk 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 desimeter sama dengan 10 cm. Ini bisa kalian catat ya anak-anak, atau bisa juga kalian hafal. Langsung saja ke contoh soal, yaitu 3 km sama dengan berapa meter? Kita lihat lagi di tangga. Yaitu kilometer ke meter turun 3 tangga. Jadi jawabannya yaitu 3 dikali 1000 sama dengan 3000 meter. Kemudian yang kedua yaitu 5.000 meter sama dengan berapa kilometer? Jadi meter ke kilometer yaitu naik 3 tangga. Ini ya. Meter kepada kilometer naik 3 tangga. Jadi jawabannya yaitu 5.000 meter 5.000 dibagi berapa? 1.000 Sama dengan
Ada berapa kilometer? 5 kilometer, Bu. Ya, betul sekali Mbak Aulia. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Untuk yang nomor 3, adakah yang mau menjawab? Siapa di sini ada yang berani, yang mau menjawab? Mbak Talita, apakah mau? Iya, Bu, saya mencoba. Ya, Mbak Talita, silahkan. Sebentar, Bu. Ya, Lihat soalnya. 24 desimeter sama dengan titik-titik berapa sentimeter. Jadi 24 desimeter itu turun satu tangga. Jadi dikali 10. 10 mohon maaf, 24 dikali 10 sama dengan 240 cm, Bu. ya, betul sekali Mbak Talita. Terima kasih Mbak Talita. Sama-sama, Bu. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan jenis soal yang berbeda, yaitu yang biasanya kita sebut dengan soal cerita. Bu Guru beri contoh dulu ya. Ini, sebuah papan dengan panjang 3 meter dipotong menjadi 6 bagian yang sama panjang. Berapa senti panjang setiap papan? Jadi, untuk meter ke sentimeter itu turun 2 tingkat. Seperti yang kalian lihat di diagram ini, meter ke sentimeter yaitu turun 2 tingkat. Jadi dikali 100. Jadi 3 meter sama dengan 3 dikali 100. 100 ini hasil dari pengalian yang turun 2 tingkat itu ya. Sama dengan 300 cm. Kemudian 300 cm papan tadi dipotong menjadi 6 bagian. Berarti 300 dibagi dengan 6 sama dengan 50 cm. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, contoh soal selanjutnya yaitu nomor 2. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Aulia, silahkan. Jadi panjang bambunya itu adalah 3 meter 20 cm. 3 meter 20 cm. Ya, Mbak. Terus? Jadi sama dengan meter ke sentimeter itu kan turun 2, Bu ya. Berarti 3 dikali 100. Ya, berarti 3 Dikali dikali 100 100 sama dengan ada berapa, Mbak?
300 cm. Ya. Lalu yang 300 cm itu ditambah 20 cm. Ditambah 20 cm. Jadi hasilnya 320 cm panjang setiap bambu. Ya, terus Lalu selanjutnya jadi panjang 15 bambu itu adalah 15 dikali 320 cm adalah 15 dikali dikali 320 cm sama dengan 4.800 cm. ya, Kemudian 4.800 cm, Bu. ya, Lalu dijadikan meter, sentimeter ke meter itu naik 2, berarti 4.800 dibagi 100. jadi 4.800 dibagi Dibagi 100 100 ada sama berapa, dengan Mbak? 48 meter, Bu. Ya, Jadi panjang semua bambu yaitu 4.800 cm atau 48 meter, Bu. ya, jadi panjang bambu yaitu 4.000 4.800 dalam satuan senti cm dan 48 dalam satuan meter. Ya, terima kasih Mbak Aulia. ya, Bu, sama-sama. Untuk lebih paham lagi, kita ke contoh soal yang selanjutnya. Apakah ada yang mau menjawab? Siapa? Mbak Sherly atau Mbak Nur mungkin? Atau yang lainnya? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Nur Talita ini. Mbak Nur Talita ini aktif sekali ya ini ya. Ya, baik. Panjang tali mereka Berapa, yaitu Mbak? 1 meter karena itu hasil dari turun 2 tingkat menjadi 100 cm. Ya, terus Mbak. Yang selanjutnya, mohon maaf Bu, saya screen-nya di saya nggak muncul jadi nggak tahu. Oh ya sudah, kalau nggak muncul, Bu Guru bantu aja ya. Eh, jadi, Bayu kan memiliki tali sepanjang 2 meter. Kemudian, Rani memiliki tali sepanjang 125 cm. Dan Edo memiliki tali sepanjang 50 cm. Kan Mbak Talita tadi sudah menjawab, 1 meter sama dengan 100 cm. Hasil dari turun 2 tingkat. Jadi Mbak Talita untuk 2 meter itu ada berapa sentimeter? 200 Bu. Ya, jadi Bayu memiliki tali sepanjang 200 cm dalam Sentimeter. satuan senti ya. Iya. Kemudian kan tadi Jadi ya, ya Mbak Talita ini mungkin sinyalnya ini ya. Jadi yang diminta mereka, jadi yang diminta ini kan satuan sentimeter.
Tali rani Iya, kan Bu. sudah dalam satuan sentimeter. Kali Sentimeter. itu juga sudah dalam satuan sentimeter. Jadi, Meter. bagaimana Mbak Talita? Jadi, ya, baik Bu. Jadi 200 cm ditambah 125 cm ditambah 50 cm sama dengan 375 cm, Bu. Ya, jadi 200 cm ditambah 125 cm ditambah 50 cm sama dengan 375 cm. Jadi, berapakah senti panjang tali mereka? Yaitu 375 75. cm. Dari pembelajaran dari awal sampai materi akhir ini, apakah ada yang ditanyakan atau yang belum dimengerti? Tidak, Sudah Bu. cukup, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih anak-anak Terima kasih, Bu. sudah bergabung.